Setelah acara demi cara kita lalui, pertama kita baca Yasin, kedua Asmaul Husna, ketiga kita membawakan tahlil, dan kita istirahat mengerjakan salat asar berjamaah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nanti ada sedikit dari guru kita masalah tajwid, makhraj, tahsin. Ya. Sekarang kita lanjutkan acara kita ya ibu-ibu, itu kita dengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Adi Maulana. Untuk Pak Ustadz kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudha'u lana ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la 'alamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhhib lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada mawasi'ahu ilmullah. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal 'arifin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ya Qayyum la yafutu min 'ilmihi syai'un wa la ya'uduhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bisa belajar, nikmat bisa berzikir, nikmat bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Semoga nikmat-nikmat tersebut Allah tambah, dan semoga amal soleh yang kita lakukan pada hari ini dan yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di salah satu bulan haram, ya, bulan Dzulhijjah. Awal bulan Dzulhijjah. Tepatnya berapa? Tepatnya hari yang keempat. 3 atau keempat? Ya, hari keempat daripada bulan Dzulhijjah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Jadi Allah katakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Ada 12 bulan fi kitabillah, di dalam Al-Quran, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atul hurum. Di antaranya ada 4 bulan, ada 4 bulan haram. Ya. Di antaranya ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram tersebut? Ya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna zaman gadis kadarat kahayatihi. Ya, sesungguhnya zaman ini terus beredar sebagaimana mestinya. Wa fis sana 12 syahran. Setahun ada 12 bulan. Ya, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat. Ya. 3 itu berdekatan.
3 berdekatan. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, bulan ke-11 daripada bulan Qamariyah. Ya. Kemudian bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 daripada bulan Qamariyah. Setelah bulan 12 bulan 1 bulan Muharram. Nah, yang satu kata Rasulullah, Ar-Rajab bainal Jumada wa Sya'ban. Yang satunya bulan Rajab, yaitu di antara bulan Jumadil Akhir ya, dan juga Sya'ban. Nah, ya. Jadi 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya di antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Yang dimaksudkan di sini adalah bulan Rajab. Nah, jadi di antara 12 bulan itu ada bulan yang Allah khususkan, bulan yang Allah muliakan di dalamnya, yang mana dampaknya daripada bulan tersebut ketika Allah pilih, sebagaimana Allah pilih ya, di antara para nabi Allah pilih satu, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya, Sayyidul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah juga memiliki hak untuk memilih satu daripada para malaikat untuk menjadi pemimpinnya, yaitu malaikat Jibril. Allah pilih di antara harinya untuk dijadikan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Dan Allah pilih satu di antara bulan itu pemimpinnya para bulan, yaitu bulan Ramadan. Jadi ada bulan-bulan yang Allah khususkan, ada hari-hari yang Allah khususkan, ada jam-jam yang Allah khususkan, ada tempat-tempat yang Allah khususkan. Jadi ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, yaitu bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atul hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Haram di sini artinya adalah bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah pilih, Allah tetapkan. Ya, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini udah Allah tetapkan. Jadi mulai dari bulan Haram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Allah katakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini 4 bulan haram di antara 12 ini. Maka kata Allah apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka di bulan ini kata Allah, jangan kalian menggolimi diri kalian secara khusus. Walaupun di bulan-bulan lain kita tidak boleh menggolimi diri kita, baik kita menggolimi diri kita ataupun kita menggolimi orang lain. Apa definisi zalim? Zalim itu artinya wad'u syai' fi ghairi mahalli, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi definisi zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Dan Allah katakan, ya, inni haramtu az-zulma 'ala nafsi. Aku haramkan diriku ini melakukan kezaliman. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu adalah suatu yang terlarang, suatu yang diharamkan di antara kalian. Jadi jangan sampai kita saling menggolimi. Jangan sampai kita mengganggu saudara kita. Itu adalah perbuatan zalim. Al-muslim man salimal muslimu min yadihi wa lisani. Seseorang itu bisa dikatakan muslim atau dianggap muslim dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah. Seseorang itu bisa dikatakan muslim ketika dia mampu menjaga lisan dan tangannya untuk tidak mengganggu saudaranya. Nah, ketika kita tidak mengganggu saudara kita, berarti kita sudah tidak berbuat zalim. Lawan kata zalim ini adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita memberikan hak kepada yang memang berhak.
Nah, seperti yang Ustazah ini ajarkan kepada kita, yaitu belajar apa namanya? Tahsin, belajar tajwid. Di situ ada pelajaran. Ketika ibu-ibu menyebut huruf qaf, tapi ibu sebut dengan huruf kaf, berarti ibu sudah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kita sudah berbuat zalim. Yang seharusnya dibaca qaf, kenapa kita baca kaf? Yang seharusnya ro-nya tebal, kenapa kita bacanya tipis? Kenapa yang seharusnya kita baca panjang? Misalkan mad wajib muttasil, kita seharusnya baca 5 harokat, 2,5 harokat, 5 ketukan. Kenapa kita hanya bacanya satu alif atau 2 ketukan? Yang harusnya dibaca ja'a, kita bacanya ja'a. Nah, kenapa tidak kita berikan hak huruf-huruf tersebut? Maka definisi diantaranya definisi tajwid adalah meletakkan huruf, mengeluarkan huruf dari tempatnya dan meletakkan hukum pada tempatnya. Jadi hakikatnya ketika ibu-ibu belajar tajwid, belajar tahsin, sebenarnya ibu-ibu sedang belajar berlaku adil. Lawan kata zalim adalah adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Ya. Adil itu bukan sama rata. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh misalkan anak kita satu TK, anak yang satu SMA. Lalu kita kasih anak kita yang TK 5.000, anak kita yang SMA 5.000. Ini adil atau tidak? Ini tidak adil walaupun nominalnya sama. Karena kebutuhannya sudah berbeda. Haknya juga sudah berbeda. Nah, jadi kalau ketika kita mendengar kata-kata adil, adil itu bukan sama rata, bukan. Contoh lagi, misalkan dalam warisan, laki-laki haknya itu lebih daripada perempuan setengah daripada laki-laki. Adil atau tidak? Adil, walaupun tidak sama. Itu sudah ketetapan Allah. Allah adalah zat yang maha adil, Allah zat yang maha tahu. Nah, jadi itu diantaranya arti zalim. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada saudara-saudara kita rampas haknya. Misalkan kepada saudara kita 3 hal yang tidak boleh kita lakukan, yaitu harga dirinya tidak boleh kita lecehkan, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita hinakan saudara kita sesama muslim. La tahgiranna, ya, la tahgir, wala tahgir akhakum, jangan kau hinakan, remehkan saudaramu. Kemudian hartanya, ya, hartanya jangan sampai kita ambil dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang zalim. Contoh misalkan, ya, kita sholat di masjid, kemudian kita pakai sendal orang tanpa izin, kita sudah berbuat zalim. Bukan hak kita. Kenapa kita pakai, dan kita pakai tanpa izin? Tapi Ustaz, kami balikkan. Walaupun dibalikkan tidak boleh, haram. Dalam Islam disebut dengan gosok. Gosok itu adalah memakai hak saudaranya yang muslim tanpa izin. Tidak boleh, haram, jangan dipakai. Kalau sendal kita hilang, udah balik jalan pakai kaki kaki ayam. Minjam boleh, minjam. Kecuali kalau kita ngomong minjam lo sendal kau, ini boleh. Tapi kalau kita main pakai ya tanpa izin, walaupun kita kenal, ya, walaupun kita kenal, nah, tetap harus izin. Misal saya punya kawan, misalnya namanya Haidar, anak pinjam sendal ente. Sila, kalau dia bilang sila, kita pakai. Kalau dia bilang jangan, ya jangan nak maksa. Kau ni masih enggak? Ini orang kita nih. Orang tak mau minjamkan, lalu kita katakan masin. Dia yang masin atau kita yang suka nak maksakan kehendak? Tak boleh. Lalu kawan pun tadi tak nyaman nak minjamkan, nanti dia bilang kita masin lah kan. Padahal kawannya tak ridho nih, tak rela. Ya. Jadi kalau ada orang yang tak mau minjamkan, ya udah, itu hak dia. Jangan kita bilang dia pelit, jangan kita bilang dia masin. Nah, ini kalau kita bilang dia pelit, masa kita zolim lagi nih. Berarti kita menghinakan harga dirinya. Itu kan dia punya hak. Nah, kita tidak punya hak untuk memaksa orang lain.
karena kita tidak punya hak. Kemudian masalah darah kaum muslimin atau darah saudara kita tidak boleh kita tumpahkan, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita lukai dan lain sebagainya. Nah ini artinya zalim, bisa zalim terhadap diri sendiri, bisa zalim kepada Allah. Kalau zalim kepada Allah berarti kita menyekutukannya, ya, kita tidak melaksanakan perintahnya, kita melanggar perintahnya, kita mengerjakan larangannya, itu juga perbuatan zalim. Nah kalau berzalim terhadap sesama, itu tadi tidak boleh meremehkan harga diri saudara kita, tidak boleh mencuri barangnya, merampas hartanya, korupsi duitnya dan lain sebagainya, dan juga tidak boleh menumpahkan darahnya. Kata Allah, wala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kau zalimi dirimu pada bulan tersebut. Walaupun di bulan-bulan lain juga Allah larang, hanya saja kata ulama, ketika bulan tersebut diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dampaknya apa? Dampaknya perbuatan baik itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, didabelkan. Nah, orang yang zalim di waktu itu juga dilipat gandakan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya perbuatan buruk dihitung 1, maka di bulan agung tersebut kalau kita melakukannya dikali 2, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berada di salah satu bulan haram di awal bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah kita juga sudah melalui bulan haram yang lainnya, yaitu bulan Dzulqa'dah. Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah. Semoga juga dilipat gandakan semua kebaikan-kebaikan kita pada hari ini, double. Nah, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang dari Allah, biar nanti rekening akhirat kita ini banyak. Nah, yang biasanya isinya sedikit, begitu kita melaksanakan amal soleh di bulan haram, ini dilipat gandakan, dikasih double, dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal salihu fihi ahabbu ilallahi min ayyamin min hadhil ayyamil asyr, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi amalan soleh kita pada hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan kata Rasulullah, sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, apakah jihad tidak bisa menandingi, ya, apakah pahala jihad tidak bisa menandingi amal soleh di hari ini? Walal jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah, pahala jihad fisabilillah pun tidak dapat menandingi amal soleh di bulan-bulan haram. Illa, kata Rasulullah, kecuali man kharaja, ya, illa rajulan kharaja fihi, kecuali seseorang yang keluar untuk melakukan jihad fisabilillah walam yarji, ya, kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji minhu syai', kecuali kalau dia keluar di jalan Allah beserta dirinya, beserta hartanya, dan dia tidak balik lagi ke rumahnya, kecuali dia mati syahid, baru bisa menandingi kecintaan Allah terhadap amal soleh yang dilakukan Allah di bulan haram ini. Alhamdulillah, ya, tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan. Kalau kita tidak ingatkan, kita tidak tahu ternyata begitu besar ganjaran yang diberikan oleh Allah amal soleh yang kita lakukan di bulan haram. Lalu kita menganggap biasa-biasa saja. Tidak biasa-biasa saja. Memang hal ini Allah sembunyikan, Allah rahasiakan. Nah, jadi kita saling mengingatkan bahwasanya amal soleh ini tidak seperti biasanya. Ini sangat luar biasa amal soleh yang kita lakukan. Nah, lantas apa saja, ya, amalan-amalan yang dianjurkan untuk di awal bulan Dzulhijjah ini? Maka kata ulama, ya, liyashhadu manafi'a lahum, di bulan itu agar orang-orang yang haji ini melihat manfaat yang akan mereka dapatkan. Wadhkurusmallaha fihi, ya, fi ayyamil asyr. Maka hendaknya kita ini yang
baik yang haji ataupun yang tidak haji, untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu amalan yang dianjurkan di awal bulan Dzulhijjah, banyak-banyak berzikir. Seperti ibu-ibu tadi mungkin udah banyak zikirnya kan. Zikir apa saja lah. Al-Quran afdalul zikir. Al-Quran afdalul zikir. Al-Quran itu paling afdalnya zikir. Karena zikir sumbernya dari Al-Quran. Lalu Ustadz, saya tak boleh ke berzikir. Boleh. Al-Quran bagi Al-Quran bagian daripada zikir. Zikir nggak mesti Al-Quran. Kalau ibu baca Al-Quran, otomatis ibu berzikir. Tapi kalau ibu berzikir, berarti nggak otomatis baca Quran. Jadi bagaimana Ustadz? Silakan atur waktunya, kapan mengaji, kapan membaca Al-Quran, kapan belajar Al-Quran, kapan berzikir. Nah, segala sesuatu sudah ada tempatnya. Habis sholat ya kita zikir, kan gitu. Pagi kita zikir, maghrib kita zikir, sisanya mungkin kita bisa baca Quran dan lain sebagainya. Itu tinggal diatur saja. Kemudian diantaranya lagi afdalul zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di antaranya zikir yang paling afdal adalah mengucapkan la ilaha illallah. Terserah bapak, terserah ibu-ibu mau zikir apa saja, mau baca Quran boleh, la ilaha illallah boleh, selawat boleh, baca subhanallah bihamdi bebas. Terserah, yang penting banyak-banyak zikir, ingat Allah. Zikir hati dan zikir lisan dan juga zikir perbuatan. Kalau zikir lisan kita menyebut nama Allah, kita mengaji, kita memberikan nasihat, ini zikir lisan. Saling memberikan nasihat, ini zikir lisan. Tapi berikan nasihat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Tidak cukup hanya niat yang baik. Karena ada di antara kita niatnya baik untuk nak mengingatkan orang, tapi caranya tidak baik. Pilihan kata-katanya tidak bagus. Jadi niat yang baik tidak tersampaikan. Kenapa? Karena yang ditangkap adalah cara seseorang yang menyampaikan nasihat tersebut tidak baik. Jadi mantul. Kenapa tuh dia tuh tak mau dibilangkan? Ya. Ini kata-kata ini tidak boleh keluar. Kenapa dia tuh tak mau dibilangkan? Kenapa? Karena memang tugas kita ini hanya mengingatkan. Masalah orang terima tidak terima itu bukan urusan kita lagi. Ya. Kata Allah apa? Wa ma 'alaika illal bala, wahai Muhammad, tugasmu itu hanya menyampaikan. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, kata Allah. Wahai Muhammad, apakah kau akan mencelakakan dirimu gara-gara supaya mereka itu beriman kepadamu? Nah, terkadang kita ingin orang ini baik, lalu kita nasihatkan, orang itu tidak mau menerima nasihat kita, lalu kita membenci orang tersebut. Iya, kita tidak perlu dia mau terima, tidak terima, tidak ada urusan. Yang penting disampaikan dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah. Ya, dengan nasihat yang baik, dan juga wa in kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kata Allah. Dengan cara yang lemah lembut. Jangan dengan cara yang keras. Kenapa? Karena kita menasihatkan orang dengan cara yang keras, takutnya malah dia tak mau menerima nasihat kita. Jadi konsepnya kalau kita mau mengingatkan orang, ingatkan saja tanpa berharap dia itu menerima nasihat kita. Kenapa? Karena Allah yang membolak-balikkan hatinya. Sehebat apapun retorika yang kita lakukan, sebagus apapun kata-kata yang kita rangkai, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang, itu tidak akan sampai. Tapi kalau Allah wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang, tidak ada yang akan menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, tidak ada seorang pun yang akan dapat memberikannya petunjuk. Kalau Allah mau, walaupun kita hanya ngomong tidak boleh gitu, itu sudah kena ada dalam hatinya. Kalau Allah kehendaki, Allah buka hatinya. Walaupun kita tidak pandai merangkai kata, ya, walaupun kita tidak pandai berretorika dalam berdakwah, tapi kalau Allah bukakan hatinya dan kita ngomong dari hati, kita ikhlas karena Allah, karena ada rasa kasih sayang kepada Dia, dan disertai oleh hidayah oleh Allah, maka insya Allah nasihat kita
sampai. Tapi terkadang orang yang menasehati ini dia masih ada motif-motif yang lain, motif minta puji, motif minta dihargai, motif minta ini banyak, terlalu banyak permintaan. Sehingga nasihatnya tidak sampai. Udah sampaikan saja, omongkan saja dengan cara yang baik, cara yang lembut. Siapkan mental untuk tidak diterima nasihat kita. Jangan menyiapkan mental untuk diterima nasihat kita. Begitu tak diterima nasihat kita, kita marah, tak menghargai dan tidak seperti itulah ya. Udah biarkan. Nah, jadi itu yang pertama. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah, kemudian juga kata Rasulullah, fa'akthiru fihinna minat takbir wa tahlil wa tahmid. Banyak-banyaklah kalian bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, dan tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Dan juga kita disunahkan untuk berpuasa, baik puasanya dari awal bulan Dzulhijjah sampai hari ke-9 berturut-turut boleh. Boleh juga kalau kita tidak mampu hari ke-9, yaitu puasa Arafah. Nanti di hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Nah, ini lumayan ininya apanya? Bonusnya kan. Kata Rasulullah, yaumu Arafah ahtasibu ayyukafira as-sanatul lati qablahu wa ba'dahu. Aku berharap semoga dengan puasa Arafah tersebut Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan kita 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang lalu. Sedangkan puasa Asyura hari ke-10 di bulan Muharram, aku berharap Allah mengampunkan dosa 1 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya puasa Arafah lebih utama daripada puasa Asyura.